Jumpa lagi di MIT Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai query sambungan dari pembahasan sebelumnya, yaitu table. Yang mana table yang sudah kita buat yaitu table produk dan table jenis produk. Fungsi dari query itu adalah untuk mengelola data, baik untuk menampilkan data yang kita inginkan, ataupun juga bisa digunakan untuk menyimpan data, menghapus data, atau mengubah data. Baik, untuk table produk sudah saya isi sebagai contoh saja dengan kategorinya yaitu keyboard dan mouse. Oke, untuk membuat query, klik menu create, kemudian query design, kemudian pilih table apa yang kita inginkan, table jenis produk atau table produk. Kita pilih table produk, kemudian klik add. Juga lakukan hal yang sama untuk table jenis produk. Setelah itu close. Ya, baik, kita lihat di sini terdapat sudah ada link antar table, yaitu ID jenis produk, dikarenakan namanya sama di antara dua table ini. Dan table jenis produknya juga kolom ID jenis produk sudah jadikan primary key. Untuk menghapus table yang sudah kita pilih ke dalam query, caranya klik kanan pada nama table yang terlampir dalam query, contohnya table jenis produk, kemudian pilih remove table. Dan untuk menambahkan, klik kanan, pilih show table, dan lakukan hal yang sama untuk menambah data ke dalam query. Baik, sekarang kita pilih kolom apa saja yang akan kita mau tampilkan di dalam query ini. Di situ ada kolom ID produk, kode produk, nama produk. Baik, setelah selesai memilih kolom apa saja yang mau ditampilkan di dalam query, kita simpan query. Caranya klik kanan pada query, pilih save. Kita beri nama query list product. Sekarang kita lihat hasilnya. Caranya klik kanan, kemudian pilih dataset view. Di sini terlihat data-data yang mau kita tampilkan dari dua table tadi. Baik, di dalam query ini kita pun bisa melihat script SQL-nya yang nantinya kita bisa gunakan apabila kita menggunakan metode pemrograman untuk VBA Code Access. Caranya klik kanan, kemudian pilih SQL. Baik, kita kembali ke design view lagi. Baik, sekarang di dalam query itu terdapat sorting. Kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada ascending dan descending, yang mana fungsi dari sorting ini adalah untuk mengurutkan data. Untuk ascending digunakan untuk mengurutkan data dari angka terkecil ke angka terbesar, atau untuk huruf dari A ke Z. Sebaliknya untuk yang descending mengurutkan data dari angka terbesar ke angka terkecil, atau untuk huruf dari Z ke A. Baik, sekarang kita pilih ascending. Kita lihat hasilnya. Kita lihat di nama produk, itu urutannya dari real path Logitech LMPV. Sekarang kita ganti menjadi descending. Kita lihat hasilnya. Ya,
sebaliknya. Oke. Selanjutnya di dalam query itu ada kriteria yang bisa kita gunakan untuk menampilkan beberapa data yang kita inginkan, tergantung kolom yang kita masukkan nilai kriterianya. Sebagai contoh, kita akan memfilter data produk berdasarkan jenis produk. Di sini kita lihat pada kolom ID jenis produk itu nilainya yang sudah terisi 1 dan 2. Jadi jika kita ingin menampilkan data produk berdasarkan jenis produk dengan ID-nya 2, kita bisa masukkan nilainya di kolom ini. Kriteria dengan kolomnya ID jenis produk. Maka kita lihat hasilnya yaitu data yang tampil berdasarkan ID jenis produk dengan nilai 2 di board. Selanjutnya saya akan coba memfilter data berdasarkan nama produk. Di sini saya tulis scriptnya yaitu like petik 1 P bintang petik 1. Artinya akan menampilkan nama produk yang awalnya P. Terlihat di sini yang tampil adalah nama produk dengan awalan P yaitu Philips. Baik, saya akan coba ganti dengan like petik 1 bintang where bintang petik 1. Kalau ini menantikan dia akan menampilkan data yang hurufnya mengandung kata-kata where. Kita juga bisa coba untuk kolom harga beli. Kita coba filter tampilkan data produk dengan harga beli yang lebih besar dari nilai 45.000. Maka akan terlihat hasilnya yaitu data yang tampil adalah produk yang nilai harga belinya lebih besar dari 45.000. Begitu juga sebaliknya, kita bisa masukkan lebih kecil sama dengan 45.000. Baik, sekarang kita lihat di antara dua tabel ini, tabel produk maupun tabel jenis produk, terdapat garis sebagai relasi tabel antara kolom ID jenis produk di tabel produk dengan ID jenis produk di tabel jenis produk. Coba kita klik 2 kali di garisnya, maka akan tampil join properties. Di sini ada pilihan 1, 2, dan 3. Jadi untuk pilihan pertama hanya menampilkan data yang ada pada kedua tabel. Sekarang saya akan coba menambahkan data pada tabel produk dengan tidak mengisi kolom ID jenis produk. Maka apabila kita pilih yang pertama, data yang tampil hanya yang terisi kolom ID jenis produk. Jadi dikarenakan tadi tidak diisi, maka tidak tampil. Baik, saya akan coba pilih nomor 2 yang fungsinya itu untuk menampilkan semua data yang ada di tabel produk dan hanya menampilkan data dari tabel jenis produk yang sesuai dengan tabel produk. Jadi kalaupun di tabel produk itu ada data yang tidak kita isi kolom jenis produknya, itu tetap akan tampil.
begitu juga sebaliknya. Apabila yang dipilih nomor 3, fungsinya yaitu untuk menampilkan semua data yang ada di tabel jenis produk dan hanya menampilkan data dari tabel produk yang sesuai dengan tabel jenis produk. Saya ambil contoh, saya akan coba isi di dalam tabel jenis produk dengan jenis produknya adalah elektronik. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi dia akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel jenis produk dan hanya menampilkan beberapa data produk yang sesuai dengan jenis produknya. Sekarang saya akan membuat query untuk melihat berapa banyak produk yang ada pada jenis produk tertentu. Kita klik menu create, kemudian query design. Kemudian kita pilih query list produk. Lalu kita lihat di bagian atas sebelah kanan itu ada menu totals. Tujuannya untuk membuat query untuk menampilkan kolom totalnya. Baik, setelah itu kita aktifkan klik totals untuk menampilkan fungsi total pada query. Di sini saya pilih kolom ID jenis produk dan nama jenis produk dengan isian totalsnya adalah group by. Kemudian kita pilih kolom ketiganya yaitu ID produk dengan isian totalsnya adalah count. Tujuannya adalah menghitung berapa jumlah produk yang ada pada kelompok jenis produk tertentu. Kita lihat hasilnya. Di sini untuk jenis produk mouse itu ada 3, keyboard juga ada 3 item. Di sini kita bisa ubah judul kolom untuk menampilkan jumlah produknya. Kita ketik jumlah produk. Hasilnya nah seperti ini, jumlah produk. Kembali ke design view. Di sini kita juga bisa coba untuk kolom stok. Kita ingin menjumlahkan stok berdasarkan jenis produk. Kita pilih isian totalsnya adalah summary. Kemudian kita ubah judulnya jumlah stok. Kita lihat hasilnya. Untuk jenis produk jumlah stoknya adalah untuk mouse adalah 60, untuk keyboard adalah 35. Jadi kita juga bisa coba untuk melihat harga terendah, harga beli terendah maupun tertinggi berdasarkan kelompok jenis produk.
juga bisa melihat rata-rata harga belinya pada jenis produk tertentu. Di sini kita lihat untuk harga terendah untuk mouse ada 25.000 dan tertingginya ada 75.000 dan harga rata-rata adalah 48.303 rupiah. Ini hanya sebagai contoh saja. Kita save query-nya dengan nama query list product sum. Untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya pembahasan untuk membuat form. Jadi kita manfaatkan query yang sudah kita buat tadi untuk diterapkan di dalam form. Terima kasih.